masih lagi pagi ya. Saya akan bercakap barangkali paling lama pun 15 menit. Nama saya Nazar Abdullah. Nama asal saya Lipon bin Potong. Ini supaya kita jatuh hati sama kita ya. Baik, saya tidak akan bercakap panjang karena saya tidak akan bercakap sekeras yang disampaikan oleh CEO di Million Power. Sebab Cahaya FM ujungnya tidak ada power. Tapi kalau saya dibagi kesempatan untuk bercakap berkaitan dengan di Million Power, saya akan cakap lebih daripada CEO. Sebelum saya bercakap, saya tengok dulu buka satu-satu. Saya rakam supaya kata orang selepas ini saya tidak lupa. Itu penting. Saya tidak tahu apa yang saya mau cakap yang sebenarnya. Sebab saya bukan pemidatu yang sehebat Soekarno, tidak. Tapi dulu ingat kata-kata Soekarno ya. Katanya yang pernah memegang dengan dunia ini, tolong bagi pada saya 10 pemuda. Dan pasti saya gagalkan dunia ini. Yes. Ingat, Cahaya FM ini wujud atas dasar perjuangan bermula dari Prakuso. Tapi apa yang membangkitkan dalam jiwa saya yang sebenarnya, karena saya melihat bahwasanya sudah tiba masanya bagi kita pakai apa yang ada dalam diri kita. Dan saya percaya dan kita percaya bahwa setiap diri kita ini mempunyai kekuatan kelebihan masing-masing. Cuma barangkali tidak pernah kita tahu dan tidak pernah ada manusia di muka bumi ini bagi tahu. Malah bapak kita sendiri, nenek kita sendiri, istri kita sendiri, sahabat kita sendiri tidak pernah bagi tahu kekuatan kita ada. Kalau kita sebagai guru, mungkin kita beranggapan di situ kekuatan kita. Kalau kita sebagai seorang kontraktor, di situ kekuatan kita. Kalau kita sebagai bapa, mungkin kita menganggap kekuatan kita adalah hasil dari para pimpinan yang kita lakukan. Yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab. Itu bukan kekuatan pada saya. Kalau kita melihat kekuatan, kita hendaklah melihat yang tidak pernah kita lakukan dalam hidup kita, berjaya kita buat. Ini adalah kekuatan. Kalau seorang petani mampu duduk sebagai ketua adat negeri, itu juga bukan kemampuan yang sebenarnya, itu bukan kelebihan. Sebab jawatan ini dilantik oleh wakil rakyat. Betul. Guru dilantik berdasarkan kepada kemampuan akademik. Seorang kontraktor yang berjaya, dia mendapat itu karena itu juga disebabkan syarat-syarat tertentu untuk dia duduk di situ. Tapi kalau kita melihat diri kita mampu dan tidak mampu, kita hendaklah melihat daripada khusus. IT ini kalau kita tahu di ketika ini merupakan satu dunia yang disifatkan sebagai dunia tanpa sepadan. Apa baiknya IT? Sudah sampai waktunya kita yang dikatakan terlibat secara langsung dengan di bidang ini, tolong sediakan paling tidak satu account Facebook. Sebab yang melayar di dalam dunia internet sekarang ini dalam per saat bukan ratus, bukan ribu, juta yang sebenarnya. Mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh CEO kita Tuan Azman, katanya mungkin kita salah seorang di antara yang malu yang pakai bercakap. Tapi dalam dunia maya ini kita tidak perlu bercakap yang sebenarnya. Kita hanya buka account dan carilah rakan-rakan kita. Paparkanlah produk minyak kita, atau oil ini. Dan dalam waktu yang sama, Cahaya FM insyaAllah kita akan bantu semua rakan-rakan yang bersama-sama bergiat dalam jualan minyak ini, di mana nanti sedikit masa kita akan berbagai iklan, baik iklan itu yang dibuat oleh Cahaya FM atau yang anda sendiri yang melakukan. Jadi dari bermula dari sekarang ini, coba balik ke rumah, kemudian renung-renungkan, buatlah satu iklan sendiri ya, nanti kita akan tangkap. Jadi ini bermakna teknologi yang ada sekarang ini, mari kita sama-sama guna. Kita ini terlalu miskin yang sebenarnya. Daripada situ saya telah menulis satu nota, dan mungkin ingat balik, mungkin ada nota-nota di antara kita.
tulisan yang pernah saya buat 30 tahun yang sudah tidak pernah mati dalam ingatan. Kata-kata itu binding saya. Saya mesti bangun, saya mesti bangun. Ketika saya tulis itu dalam umur lingkungan belasan tahun, dan saya tidak tahu perkataan bangun itu yang sebenarnya lebih lebar lagi. Kemudian daripada semangat itu, saya bawa ke mana-mana. Salah satu di antara yang dapat dimanfaatkan oleh rakan-rakan kita di Sabah, Pulau Banggi, satu ketika dulu tidak ada satu pun kenal Pulau Banggi. Dan kalau kita tengok di laman web sekalipun, tulislah Pulau Banggi. Tidak ada satu pun yang sebenarnya menceritakan, menggambarkan Pulau Banggi itu yang sebenarnya. Sekarang dia cuak tadi, Pulau Banggi. Pulau Banggi bukan macam itu. Pulau Banggi yang sekarang ini, orang-orang di sekitar sana, lampu sudah ada, air sudah ada, pendapatan dia sudah ada, dengan wujudnya Velcro. Dan saya masih ingat sehari sebelum saya terbang ke Mekah, dan itu ketika itu pala dengan hubungan yang ada lebih kurang 40 orang, saya telah mengambil kesempatan dan nekat untuk bercakap dengannya. 3 kali saya ulang, saya kata dengan pala mesti datang ke gelombang. Dan di ketika itu saya menanti jawaban daripada pala yang sebenarnya. Kalau ada di dalam detik atau keluar daripada mulut dia berkata tidak, saya akan teriak. Sebab saya tahu keadaan masyarakat Pulau Banggi. Dan ini yang sebenarnya kita patut lakukan. Selepas saya akan terbangkan bagaimana kita perniagakan minyak ini kepada pihak yang berkaitan. Kita semua di sini pengundi, bukan? Pengundi kan? Pengundi. Ada BN, BBS, ada pembangkang. Betul? Kenapa? Kenapa kita jadi pengundi? Karena kita mau sesuatu yang hak kita, betul? Karena hak kita mau. Tapi minta maaf sajalah. Bagi saya, bagi orang yang mengambil kesempatan yang tidak bermakna itu adalah dahsyat sebenarnya. Karena saya sendiri, kita kena ingat bahwasanya satu saat dan ketika nanti kita akan mati. Bila kita mati nanti Allah akan tanya. Baik yang Islam, baik yang Kristen, baik yang bukan Kristen, Allah akan tanya. Kita jangan menganggap bahasa hidup kita ini hanya hidup di dunia. Kita di dalam agama kita masing-masing telah menceritakan soal hidup, soal mati, soal kebaikan. Baik, sekarang saya akan bakar jiwa. Siapa di antara sini yang tidak pernah jumpa dengan wakil-wakil rakyat? Ada? Jumpa itu ada, kan? Tapi paling tidak pun kita dipisuk-pisuk kata orang sana. Yang orang lain di mana? Meja VIP. Orang kampung dibagi apa? Kalau pun ada makan, dibagi tapau. Muncullah karena tapau itu tidak pasti. Confirm. Tanya orang-orang kampung yang datang dari perang bukit. Pernah terjadi seperti ini? Di mana keadilan? Baik, kita coba. Kalau kita mengatakan kita adalah berjuang dalam ekonomi, pagi ini nanti kamu jumpa setiap wakil rakyat yang ada. Kalau kamu tidak berjumpa wakil rakyat untuk jual produk ini, bagi tahu dia saya ada ilmu dan saya akan turunkan ilmu itu. Yes. Jadi apa yang kita mau sekarang ini adalah jangan kita melihat wakil rakyat, pegawai dan sebagainya sama saja. Jadi gunalah ilmu dibagi oleh di miliar banyak. Saya walaupun saya baru pertama kali mengikuti sebenarnya, terlalu banyak yang sebenarnya ilmu yang ada. Ilmu kalau dikata kita tidak punya ilmu, saya tidak tahu lah kan. Tapi ilmu yang dibagi ini terlalu padat dan bukan hanya setakat yang boleh membakar kita untuk menjadi yang orang berjaya. Jadi saya ceritakan ini hanya sebagai serpihan-serpihan daripada ini. Sebab untuk beritahu kepada rakan-rakan semua bahwa selepas ini saya tidak melihat yang kita tidak mampu ya sebenarnya. Dan jangan kita melihat kalau jual minyak di miliar ini tadi. Jangan lihat kepada kawan kita saja, jangan lihat terlalu kecil itu ya.
terlalu kecil sangat. Kalau aku di Selatan ini, kamu jumpa wakil rakyat, modest lah, modest, kuatkah tidak? Nah, kalau kita sudah mampu jual dengan wakil rakyat, insya Allah orang kampung itu biasa-biasa. Tapi kalau saya dibagi cabaran katakan kita sekarang ini, tapi saya mau kita semua. Siapa sanggup di antara kawan-kawan kita? Coba nanti bagi jawaban. Ikut sama saya mau jual minyak nih kepada ketua menteri. Siapa yang sanggup? Saya ikut. Saya ikut. Siapa? Ikut, betul.